Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Safitri dengan NIM 811422163. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang pemirsa. Selama beberapa menit ke depan, saya Helda Safitri akan menemani Anda dalam sekilas info, membahas berita aktual dan terpercaya. Selamat siang pemirsa, Anda bersama saya Helda Safitri dalam segmen Berita Utama. Pada hari ini, kita akan membahas salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Kasus ini telah menyita perhatian publik selama bertahun-tahun, karena melibatkan banyak pejabat tinggi dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus korupsi IKTP bermula pada tahun 2011 ketika pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah proyek IKTP dengan anggaran sebesar 5,9 triliun rupiah. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem identifikasi yang lebih modern dan efisien bagi seluruh warga negara. Namun sayang, proyek ini ternyata diselimuti oleh praktik-praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR RI. Menurut hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebagian besar anggaran proyek tersebut diselewengkan oleh oknum-oknum yang terlibat. Mereka diduga menerima suap dan gratifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek ini. Akibat kualitas IKTP yang dihasilkan jauh dari standar yang diharapkan dan banyak warga negara yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan IKTP mereka. Pada tahun 2017, KPK secara resmi menetapkan beberapa pejabat tinggi sebagai tersangka dalam kasus korupsi IKTP ini. Di antaranya adalah mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua DPR Setia Novanto, dan beberapa anggota DPR lainnya. Kasus ini menjadi semakin panas ketika nama-nama besar tersebut diungkap ke publik dan perhatian masyarakat pun tertuju pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Setia Novanto merupakan salah satu tokoh kunci dalam kasus ini. Bahkan, ia sempat menghebohkan publik dengan berbagai drama yang terjadi dalam proses penyidikan, mulai dari upaya menghindari pemanggilan oleh KPK hingga insiden kecelakaan yang terjadi menjelang penangkapannya. Namun, pada akhirnya ia dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 66 miliar. Kasus korupsi IKTP ini memberikan dampak yang sangat besar bagi pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Dari sisi pemerintahan, kasus ini mengungkapkan betapa dalamnya praktik korupsi yang telah mengakar di berbagai lembaga negara. Banyak pihak yang mengkritik lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang membuat korupsi dapat terjadi secara masif. Di sisi lain, masyarakat merasa sangat dirugikan oleh kasus ini. Selain kerugian finansial yang besar, kualitas pelayanan publik juga terganggu akibat dari buruknya pengelolaan proyek IKTP. Bahkan, banyak warga mengeluhkan proses pengurusan IKTP yang lambat dan berbelit-belit. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam sebuah wawancara, seorang ahli hukum dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ramli, mengungkapkan pendapatnya mengenai dampak dari kasus korupsi IKTP ini. Beliau mengatakan bahwa kasus korupsi IKTP ini adalah salah satu contoh bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih sangat rentan terhadap praktik korupsi. Dampaknya bukan hanya terhadap kerugian finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, seorang aktivis anti korupsi, Ibu Teten Masduki, dalam sebuah wawancara juga mengatakan bahwa masyarakat harus lebih proaktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga harus ditingkatkan
agar generasi muda kita tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi. Melihat dampak besar dari kasus ini, pemerintah dan KPK telah mengambil langkah untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas di lingkungan birokrasi. Selain itu, KPK terus aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Hingga diharapkan dengan upaya-upaya ini, budaya anti korupsi dapat lebih mengakar di Indonesia dan mencegah praktik-praktik korupsi di masa depan. Demikian laporan kami pada malam ini mengenai kasus korupsi IKTP. Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kita berharap proses penegakan hukum berjalan adil dan kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menjauhi praktik korupsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami untuk informasi terkini lainnya. Selamat siang. Baiklah, demikian tadi video dari saya mengenai kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anti korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.